Halo semuanya, saya Nina Widiasi dengan NIM 877838282 akan melakukan praktikum yang berjudul Mekanika. Di sini kita akan belajar jenis-jenis gaya, dimulai dari gaya listrik statis, gaya magnet, gaya gesek, gaya pegas, gaya berat, dan juga perpaduan gaya. Nah, yang pertama ada gaya listrik statis, yaitu bertujuan untuk mengidentifikasi dan memahami fenomena gaya listrik statis melalui interaksi antara benda bermuatan dan benda netral akibat proses penggosokan. Alat dan bahan yang digunakan itu ada sisir, rambut kering dan tebal, serta potongan kertas kecil. Berikut prosedur percobaan yang akan saya praktekkan di slide berikutnya. Nah, berikut merupakan perlakuan sebelum disisir di mana kertas tidak tertarik sama sekali oleh sisir tersebut. Kemudian, saya menggosokkan sisir tersebut ke dalam rambut yang tebal dan juga kering. Nah, setelah itu, baru saya dekatkan dengan potongan kertas dan tampak beberapa kertas tertarik menuju ke sisir tersebut. Nah, yang kedua ada gaya magnet. Tujuannya untuk mengidentifikasi benda-benda yang dapat dipengaruhi oleh gaya magnet. Alat dan bahan yang digunakan yaitu ada magnet batang, jarum jahit, ada aluminium foil, ada seng, ada benang, ada potongan kertas, potongan plastik, dan juga isolatif. Nah, yuk kita praktekkan. Yang pertama, saya mendekatkan magnet ke dalam jarum jahit dan tampak jarum tertarik oleh magnet. Yang kedua, ada aluminium foil di mana tidak tertarik, ada seng tertarik oleh magnet. Selanjutnya benang, saya mencoba mendekatkan magnet dan tidak tertarik. Selanjutnya saya dekatkan magnet pada potongan kertas, tampak tidak tertarik. Kemudian pada potongan plastik tampak tidak tertarik juga. Dan terakhir pada isolasi tampak tidak tertarik. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang gaya gesek. Tujuannya untuk menentukan pengaruh massa benda terhadap besar gaya gesek yang dialaminya. Alat dan bahan yang digunakan yaitu ada balok kayu atau beban dan juga ada neraca pegas. Nah, berikut prosedur percobaannya. Yuk kita praktekkan. Yang pertama, saya siapkan beban terlebih dahulu, lalu saya kaitkan neraca pegas. Nah, di sini saya menarik beban tersebut menggunakan neraca dan tampak terjadi perubahan posisi dari neraca pegas. Di sini kita bisa melihat berapa gaya yang dihasilkan dari benda tersebut dalam satuan Newton. Nah, jika kalian sudah melihat dan mengamati berapa Newton yang dihasilkan, maka jangan lupa mencatatnya dalam tabel pengamatan untuk kemudian dianalisis di laporan praktikum. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang gaya pegas yang bertujuan untuk memahami dan mempelajari konsep-konsep fisika yang berkaitan dengan elastisitas dan hukum Hooke. Adapun alat dan bahan yang digunakan ada statif, karet gelang, penggaris, dan juga beban. Berikut prosedur percobaan yang akan saya praktekkan di slide berikutnya. Nah, yang pertama saya siapkan dulu beban, lalu statif yang telah digantung oleh karet. Kemudian saya akan menarik beban tersebut ke bawah dan tampak bahwa terjadi elastisitas dari karet gelang, di mana beban akan naik ke atas. Nah, selanjutnya ada gaya berat yang bertujuan untuk mengamati hubungan antara massa benda dan gaya berat yang dialaminya. Alat dan bahan yang digunakan ada statif, karet gelang, penggaris, dan juga beban yang berbeda, yaitu 5 macam. Berikut merupakan prosedur percobaannya. Nah, yang pertama saya akan mengukur terlebih dahulu panjang karet sebelum kita memasukkan beban ya. Nah, lalu kita catat berapa panjang awalnya. Kemudian kita tambahkan beban. Di sini saya menggunakan beban 15 gram. Kemudian saya mengukur berapa panjang dari karet tersebut. Pastikan kalian mencatatnya atau mengamatinya dalam keadaan teliti. Kemudian kalian catat dalam tabel pengamatan. Nah, selanjutnya saya menambahkan beban lagi ke dalam karet tersebut. Lalu saya mengukurnya
Dan setelah itu saya mencatatnya dalam tabel pengamatan. Kemudian selanjutnya saya akan menambahkan lagi beban. Nah, kemudian setelah saya tambahkan, tampak karet semakin bertambah panjang. Lalu saya mengukurnya dan mencatatnya dalam tabel pengamatan. Lalu setelah itu saya kembali tambahkan beban yang keempat. Nah, tampak terjadi perubahan panjang lagi pada karet. Lalu saya mengukurnya dengan teliti. Kemudian saya mencatatnya dalam tabel pengamatan. Nah, selanjutnya saya akan menambahkan lagi beban pada gantungan tersebut. Nah, kemudian saya akan mengukurnya lagi menggunakan penggaris. Lalu saya akan mencatat hasil pengamatan tersebut dalam tabel pengamatan. Nah, selanjutnya perpaduan gaya bertujuan untuk mengamati pengaruh arah dan besar gaya terhadap gerakan benda. Alat dan bahan yang digunakan yaitu ada statip, karet gelang, penggaris, dan juga beban. Berikut merupakan prosedur percobaan yang akan saya praktekkan di slide berikutnya. Nah, di sini saya telah menyiapkan beban, kemudian 2 neraca pegas. Nah, kemudian saya akan mengaitkan neraca pegas ke dalam beban yang telah saya sediakan. Kemudian saya juga akan mengaitkan juga neraca pegas yang kedua pada beban. Nah, setelah itu maka saya akan melakukan penarikan kedua neraca pegas tersebut secara bersamaan. Dan di sini tampak bahwa neraca pegas akan menunjukkan berapa besar gaya yang saya tarik untuk menarik benda tersebut. Kemudian setelah itu kita perhatikan secara seksama berapa gaya yang dihasilkan, lalu kita catat dalam tabel pengamatan. Kemudian kita coba lagi, karena untuk melakukan praktikum ini kita harus mencoba beberapa pengulangan agar didapatkan hasil yang akurat. Di sini saya melakukan 5 kali percobaan untuk praktikum perpaduan gaya ini. Di sini saya mencoba melakukan lagi pengukuran untuk yang ketiga kalinya. Kemudian saya mengamati berapa besar gaya dalam satuan Newton yang dihasilkan dengan menarik benda tersebut. Kemudian saya mencatatnya. Pastikan kalian mengamati gaya yang dihasilkan tersebut secara teliti agar tidak terjadi human error pada saat melakukan analisis data. Nah, selanjutnya saya melakukan lagi pengukuran untuk yang kelima kalinya. Nah, setelah itu saya mencatatnya dalam tabel pengamatan. Nah, sekian praktikum kali ini. Sampai jumpa lagi di praktikum selanjutnya. Saya Nawidiasi undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.